Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa teman-teman wirausaha yang nanya ke saya, apa benar kita beli properti itu tidak mengganggu cash flow? Nah, ada beberapa hal yang memang kita ini sebenarnya bisa membeli properti tanpa mengganggu cash flow usaha kita. Tapi yang jelas properti itu harus bisa menghasilkan passive income atau minimal properti itu bisa membiayai sendiri. Sebagai contoh, kita mau buka cabang, kita bisa beli properti atau ruko atau rumah yang kita desain menjadi ruko. Umpamanya dengan kita membuka cabang itu kan kita tahu kira-kira penghasilan kita berapa, omset kita berapa, margin kita berapa. Jika margin kita itu bisa senilai 15 juta per bulan, maka kita berani membeli ruko atau rumah yang senilai 1 miliar. Dan sebenarnya kalau jangka umur kita masih muda, mungkin kita bisa ngajuin sampai 15 bahkan bisa sampai 20 miliar sehingga cicilan bisa turun. Jadi umpama kita setiap bulan bisa punya margin 5 juta, ya kita bisa mencari properti yang senilai 500 juta. Pada saat properti tadi yang senilai 500 juta itu bisa kita pakai buat cabang kita, dan berikutnya kita tidak harus cicil karena cabang kita lah yang mencicil properti itu. Bayangin setiap pembukaan cabang Anda beli properti KPR. Kenapa harus KPR? Pertama, jangka waktunya panjang. Yang kedua, pasti cicilannya akan turun. Umpamanya 1 miliar ya cicilannya nggak sampai 15, mungkin bisa jadi cuma 10 juta kalau kita cicilnya selama 20 tahun. Nggak usah khawatir, 20 tahun itu nggak lama. Jika kita punya dana lebih, nanti suatu saat kan kita bisa tinggal take over itu cicilan. Kita ambil, kita lunasin di depan. Jadi intinya apa? Pada saat kita memiliki dana, ya, margin, atau kita mau buka cabang dan kita sudah yakin bahwa cabang itu akan menghasilkan margin yang senilai umpamanya 5 juta, ya kita bisa membeli properti seharga 500 sampai 600 juta, atau margin kita bisa 15 juta, berarti kita bisa beli properti seharga 1 miliar kurang lebih, bahkan bisa naik sedikit. Intinya nanti properti itulah yang akan membiayain sendiri karena dengan kita membuka cabang. Jadi intinya membeli properti itu tidak harus membebankan usaha, tapi justru malah menambah usaha, menambah penghasilan, dan yang pasti menambah properti. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.